Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk, Pak? Boleh. Silakan. Apa kabar? Sebetulnya kurang baik sih, Pak. Adakah sesuatu yang terjadi padamu? Ada apa sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Jadi gini, Pak, saya tuh ingin cerita kalau saya sedang mengalami masalah. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama, namun sebelum itu, Papa meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur bagaimana. Boleh, Pak? Saya rasa 45 menit ini cukup ya. Saya minta Bapak rahasiakan. Lalu saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya, Pak. Apakah bisa? Baiklah, Bapak tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun. Sekarang, kalau boleh tahu apa permasalahan yang kamu hadapi? Jadi gini Pak, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah saya juga mengikuti kuliah semester pendek. Terus saya juga ingin memperbaiki nilai-nilai saya Pak. Oh ya, terus Ya terus saya pusing Pak, saya capek harus ngejalanin ini Pak. berapa mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Ada 12 mata kuliah Pak. Kalau boleh tahu bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin, bisa kamu ceritakan pada Bapak? Bisa Pak, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi, intensitas belajar kamu di semester lalu menurun. Itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Iya betul Pak. Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu membuat nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Pak, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Pak. Saya bisa merasakan perasaanmu saat ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan Pak terhadap apa yang sudah saya lakukan. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya Pak. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Pak. Saya sudah membuat orang tua kecewa. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya Pak. Sekarang ini, kamu ada di semester 7. Tahun demi tahun sudah kamu lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kampus dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya seperti kamu saat ini, tapi percayalah bahwa di balik semua problem itu pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Iya betul Pak. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpan ada pembicaraan kita. Pertama, bahwasannya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Saya bingung Pak harus gimana. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan di belakang kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau Bapak contohkan saya kalah dan bertanggung jawab atas kesalahan saya itu, kamu bisa? Bisa Pak. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut.
Baiklah, apakah hanya itu saja yang perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Pak, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Hmm, Tidak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? iya Pak, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi, kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Iya Pak, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat Pak. Jadi, kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya, Pak. Saya sadar kalau saya sudah membuang waktu untuk bermain-main, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan, Pak. Jadi, sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya, Pak, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Iya Pak, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan sedang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan, Pak. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Pak, saya akan bersungguh-sungguh. Baiklah, dari pembicaraan kita tadi, pada intinya kamu menyesali apa yang sudah kamu lakukan dengan banyak membuang-buang waktumu. Kamu juga sudah mengakui itu dan juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan kamu juga sudah mengatakan akan merubah kebiasaan jelek itu dengan ikut semester pendek. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada Bapak, karena Bapak akan selalu memberikan waktu untuk konseling. Bapak ingin mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang kamu ceritakan pada Bapak? Tidak Pak, mungkin itu saja sudah cukup. Baiklah, kalau seperti itu, konseling ini Bapak akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak, silakan datang saja ke ruangan Bapak. Iya Pak, saya sangat berterima kasih sekali Bapak sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi Pak. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.